Karena ini adalah bagian dari healing gitu ya. Healing. Jadi ketika kita stres di kantor gitu kan, sebanyak mesti ngoding itu ruwet kepala gitu kan. Kalau orang dewasa kan makin kepikiran resiko-resiko tadi. Nah pertama untuk mencegah itu semua, kita harus pakai protektor dulu. Di sini saya udah bawa beberapa contohnya ya. Jadi Kayak gimana tuh? protektornya itu pertama dari yang paling bawah itu untuk lutut ya. Oke. Lutut nih kayak gini. Terus untuk sikut. Sikut. Kecilnya ya, ini. siku. Iya. Kita yang 4 roda juga dengan ukuran roda yang kurang lebih mirip, itu ada yang flat rodanya, jadi 4-4-nya dia Sama. tuh. Tapi diameternya lebih kecil dari ini ya. Ya, halo selamat datang di podcast Lantai 3. Perkenalkan, nama saya Raffi dan rekan saya di sini. Saya Michelle. Tadi ngomongnya podcast lantai 3 tuh ya, Vi. Iya, podcast Lantai 3. Tapi kayaknya kita nggak di lantai 3 nih hari ini. Oh bener, kita tuh sekarang di lantai 1. Tau gak kenapa? Kenapa tuh? Soalnya kita pengen ngasih lihat ke audiens kita, apalagi Atiners atau mungkin orang yang di luar tuh pengen lihat sebenarnya suasana kantor kita itu seperti apa. Nah, sekarang ini kita di mana? Kita lagi di lantai 1 di common room yang biasanya teman-teman juga kerja sih bareng-bareng open space oke. konsepnya. Open space konsep ya. Nah, sebelum kita mulai nih, biasanya tuh gini loh, anak IT itu selalu dianggap orang yang kerjanya depan komputer atau enggak laptop, yang dimana orang lihatnya nggak punya kehidupan selain itu. Tapi di IT Institute ternyata tidak. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena tiap pulang kantor kayak jam-jam segini nih, Iners tuh masih kayak ngumpul dulu sama teman-teman kantor, ngobrol, curhat tentang keluarga atau mungkin masalah hidup atau mungkin just having fun di kantor sambil biasanya nunggu jam reda nunggu jam reda macet Jakarta. Karena kan pasti macet banget kan jam segini. Nah, ngomongin tentang aktivitas fun, kali ini sih kalau nggak salah kita bakal ngomongin tentang salah satu hobi yang menarik. Hobi apanya? Coba boleh di-spill kali ya, Vi. Oke, hobi yang biasanya itu identik sama anak muda. Tahu nggak apa? Yaitu inline skate. Oke, nah pasti di sini daripada panjang lebar kita mau tahu nih yang bakal jadi narasumber kita siapa, yang kita bakal ajak ngobrol nih. Kita kenalin kali ya. Iya. Ada 2 bapak-bapak famous nih. Iya. Kayaknya para Iners juga sering lihat kalian nantinya pada kedepannya. Iya betul. Nah, Siapa? ada peribahasa dulu nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, daripada kita panjang lebar, perkenalin narasumber kita yang energik dan sangat muda dari tampilannya. Bapak Andre Vivo dan Bapak Denny Darmawan. Yeay. Halo Pak. Halo Apa juga. kabar? Ngomong-ngomong kita disebut bapak. Iya. Enggak, kita sepantaran loh. Oke. Iya. Karena ini kita special occasion, kita bakal ikutin request Pak Vivo dan Pak Denny. Hari ini mau dipanggil apa nih? Mas? Waduh, langsung nama. Iya. Wah, oke Kita nggak panggil tuh, Vi? Kak aja lah ya. Kita Kak aja lah ya. Iya. Atau Ko. Kok? Boleh. Oke. Boleh. Kan Jadi, sangat fokus sekali kan. Iya betul sekali. Aduh, sama. Tampilan kita jauh lebih muda loh hari ini ya. Iya. waduh, oke. Mungkin kali ini kita bakal ngomongin tentang hobinya Oke. Ko Vivo dan Ko Denny. Siap. Oh iya Sebelumnya, betul. Mereka ini hobinya sangat menarik ya. Dari tampilan mereka nih ya, meskipun no offense sih. Tapi dari tampilan umur dengan hobi yang sangat muda nih. Inline skate nih. Tahu dari mana umur saya itu? Oh, Bapak itu emang saya pernah dengar kalau Bapak itu ternyata main inline skate nih. Oke. Sebuah hobi yang saya aja nggak, sejujur takut Pak kalau main kayak gituan, bisa jatuh, sakit, patah tulang apa semua. Nah tapi kan hari ini bukan tentang saya nih, tentang Bapak berdua. benar. Nah, mungkin di sini aku lebih penasaran sih ke Ko Vivo dulu kali ya. Ko Vivo udah berapa lama nih main inline skate? Boleh tahu nggak? Saya awalnya main inline skate di tahun 2020. 2020? Betul, di bulan Juni tepatnya. Baru 4 tahun dong ya? Baru. Wah. Berarti pas COVID ya sih Pak? Iya, ya karena waktu itu WFH nganggur kan jadi main itu inline skate. Oh, nah kalau Bapak Deddy gimana? Sebenarnya kalau saya pertama kali main itu waktu kecil sih. Oh, waktu Waduh. kecil. Ya mungkin SD Iya, lah, iya. SD. SD. Ya, tapi habis itu
habis SD itu udah nggak pernah main lagi, dan terakhir main lagi tuh mungkin sekitar setahunan yang lalu lah, baru mulai beli lagi terus belajar lagi karena udah lama kan, jadi harus belajar lagi. Oh, harus belajar lagi ya. Nah, untuk belajar laginya itu butuh berapa lama biasanya? Nah itu tergantungnya. Kalau saya kan karena sebelumnya waktu kecil udah pernah bisa ya, jadi untuk nyesuainnya lagi paling kayak cuma 2-3 kali nyobain gitu, main udah bisa tuh, paling nggak udah bisa rolling lah istilahnya ya gitu. Iya, udah langsung kayak lancar aja karena kan based on experience sudah pernah. Jadi nggak dari nol ya. Iya, Nggak dari nol. Berarti sedangkan Bapak Vivo nih dari awal nih dari nol belajarnya. Itu butuh berapa lama? Sebenarnya enggak sih. Oh, enggak. Waktu saya kuliah, itu zaman nakal-nakalnya kita ini bro. Itu ada diskotik tuh, yang pakai sepatu roda. Tapi rodanya 4. Yang zaman dulu Iya, yang quad skate itu, yang Oh, 2 quad di skate. depan, 2 di belakang itu. Oh, namanya quad skate. Iya, jadi kalau yang inline itu kan lurus nih, inline namanya lurus. Yang ini quad skate. Jadi kita mainnya itu waktu itu, ya goblok-goblokan aja sih. Pokoknya jalan main di diskotik, ketemu banyak orang yang meluncur aja. Nah setelah itu nggak main sama sekali. Baru di tahun 2020 itu tadi jadi inget lagi. Tapi ya sama seperti Kodeni ini, dia juga memulai lagi dan akhirnya ya lancar. Kayak kita lama nggak naik sepeda tapi bukan berarti ilmunya hilang gitu kan. Iya. Ya tetap ada, cuman memang agak sedikit kaku-kaku gimana gitu. Cuman ya nggak butuh waktu lama sih. Oh, I see. Cuman kan ada yang menarik soalnya tadi. Kalau sepeda itu jujur pasti lebih gampang dibandingin inline skate. Oke. Nah, kalau bapak-bapak nih melihatnya, tingkat kesulitan inline skate itu berapa? Dari 0 sampai 100. 100 kebanyakan 10 kayaknya. kayaknya. Sampai 10 aja. 10-nya paling tinggi gitu. Iya, 10 paling sulit tinggi, itu 0 paling mudah. Paling sulit. 8-9 lah. 8 sampai 9. Kalau Bapak Vivo? 9 itu sulit ya? Iya, sulit. Enggak sih. Waduh. 6. 6. Oh, ternyata Bapak Vivo lebih gini ya. Lebih muda jiwanya. Iya. Ayo gimana sih? Oke, nah tadi kan Pak Vivo juga sempat mention pernah quad skate dan udah dijelasin ya perbedaannya mungkin dari roda. Tapi aku pengen tahu nih dari Pak Vivo sendiri yang udah ngerasain quad skate maupun inline, lebih seruan yang mana dan kenapa? Oke, kita mesti tahu dulu arsitektur dari masing-masing sepatu itu berbeda. Kalau yang namanya quad skate itu biasanya untuk jarak pendek, enggak untuk jarak jauh. Kemudian kalau kita mau main ya gini-gini sedikit gitu ya, itu agak lebih susah dibanding itu. Jadi lebih lincah kalau kita main inline skate daripada quad skate. Oh, Ya. I see. Berarti emang Gitu kan, Den? kelincahan Betul. ya? Iya. Lebih ke kelincahannya lebih Betul, beda ya? betul ya. Oke. Jadi untuk gaya-gaya disco oke boy. Bener itu, setuju. Penampilan, modelnya cantik-cantik karena kalau quad skate itu Lebih fashion. lebih Lebih fashion fashionable dan zamannya banyak ya. dipakai oleh ya ciwi-ciwi gitu. Tapi kalau yang kayak diskotik kayak gitu kayak udah nggak ada ya zaman sekarang ya? Sekarang ada lagi. Apa tuh? Jadi sekarang di Gading Serpong itu ada tempat main quad skate dia khusus. Inline skate gak boleh, cuman dia sewain quad skate. Terus model tempat mainnya itu indoor dan ada lighting dan musiknya. Jadi dibikin mirip kayak diskotik untuk orang main quad skate. Gelap-gelap gitu ya? Waduh. Gelap-gelap, ada Boleh tuh lightingnya. Vi dicoba. Jadi sekarang ada lagi tuh modelnya. Iya, iya. Oke. Baru tahu nih aku. Kapan-kapan kita coba nih. Kapan-kapan kita coba. Soalnya gini, untuk angkatan saya, generasi saya, tahu quad skate itu dan dengan konsep diskotik itu ada di film Stranger Things. Dia emang jadi kan emang ceritanya itu jadul, retro gitu Iya, dan iya. emang dia memperkenalkan diskotik pakai quad skate. Nah, saya kaget nih pas denger di Gading Serpong ada yang kayak gituan beneran. Ada. Nanti kapan-kapan kita coba ya, Pak. Boleh. Sip. Mungkin suasananya nggak sesama kayak dulu ya. Iya. Lebih normal dan lebih santai gitu. Itu Iya. bisa sewa kok, jadi teman-teman nggak perlu punya dulu gitu ya, dia bisa sewa, jadi ya bisa nyobain lah langsung di situ. Oke. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih inline skate. Tapi pernah nggak sih kepikiran Pak kayak bukan kepikiran malah umur nih selama main inline skate pernah nggak sih Pak jatuh kecelakaan gitu? Oke, Pak Vivo dulu mungkin. Oke, kalau jatuh itu pasti pernah. Sering Pak? Enggak juga. Karena apa? Karena kita tahu teknik kapan supaya nggak jatuh, meminimalkan jatuh itu kita tahu. Paling kita jatuh itu kalau terantuk batu.
Oh, malah atau kayak gitu ada ya. ranting pohon kecil gitu, itu malah yang bikin jatuh. Tapi kalau misalnya kita mengalir berjalan dengan sendirinya, kita tahu karena posisi lutut itu harus agak ke depan sehingga sejajar dengan jari ini, sehingga dia pasti akan mengarah ke depan. Kalaupun jatuh dia akan jatuh ke depan. Jatuh ke depan ya. Yang dihindari itu adalah ketika kita berdiri pada posisi tekanan kaki itu di heel atau di tumit. Nah itu nanti jatuhnya kebanyakan akan ke belakang. Lebih sakit ke belakang berarti ya. Oh iya, Gitu itu yang harus dihindari karena itu ada ya pantat ini kan, tulang ekor itu yang harus dilindungi, itu berbahaya sekali. Oh, I see. Kalau Pak Denny gimana tuh? Kalau saya pertama kali jatuh justru pas pertama kali nyobain lagi. Jadi setelah tadi udah lama nggak main kan dari SD, saya beli inline skate. Itu saya belinya tuh sok-sokan yang istilahnya untuk pro. Oke. Nah itu speknya memang beda tuh gitu. Jadi langsung nyobain langsung yang itu. Jadi pas pertama kali coba tuh langsung jatuh. Hari pertama nyoba. Itu yang kayak apa itu bro? Nah kita tunjukin aja. Langsung aja supaya mereka tahu gitu. Dari kamera kelihatan ya. Pro gimana? Langsung siap. Coba. Jadi ini nih. Nah ini tuh sebetulnya jadi kalau yang inline skate dia ada peruntukannya, ada kategorinya. Oh, ada kategorinya lagi ya. Kategorinya. Jadi Iya. ada yang untuk slalom. Slalom itu yang buat kalau mobil tuh Iya, ngulik-ngulik kayak gitu drift ya. tapi nggak nyampe ke drift. slalom tuh ya. Nah itu biasanya ukuran rodanya lebih kecil Lebih diameternya. kecil. Diameter lebih kecil. Terus kan ada 4 roda ya biasanya kan. Iya. Nah, ada 4 roda. Nah, roda tengahnya itu lebih besar biasanya daripada roda depan dan belakang. Tujuannya supaya dia lebih lincah. Itu Karena buat slalom tadi- ya? Slalom tadi, jadi yang sebetulnya nempel ke jalan itu cuma 2 roda. Oh, yang depan yang tengahnya doang Tengahnya ya. doang. Itu yang disebut banana gitu ya? Banana ya. Oh itu banana. Itu banana. Oke oke. Badannya nama kerennya Pak. Slalom nama kampungnya kayaknya. Enggak banana itu jenis Banana tuh, ininya. oh, Karena ini. bentuknya kan melengkung begitu. pembuluh rodanya Ya, gitu. jadi Iya. disebut banana. Itu buat slalom tuh. Iya. Nah selain buat slalom, yang 4 roda juga dengan ukuran roda yang kurang lebih mirip, itu ada yang flat rodanya, jadi 4-4-nya dia Sama. sama tuh. Ah. Tapi diameternya lebih kecil dari ini ya. Oke. Nah itu juga dia untuk urban lah istilahnya, Iya. untuk urban, untuk keliling-keliling Lebih nyantai untuk gitu lebih ya. santai lah gitu. Nah di atas itu ada yang untuk Speed ya. speed. Contohnya yang ini. Oh, ini yang speed Oh, ya. ini speed Untuk malah. speed. Ini lebih speed dibanding yang 4 tadi. Empat tadi, dia 3 roda tapi ukuran diameternya lebih besar. Oh iya, ini 3 doang ya. Saya kira 4 dari tadi. Hasilnya lebih tinggi kan. Betul. Karena lebih tinggi, keseimbangannya lebih susah. Tapi dia lebih kenceng karena kan diameternya lebih gede kan, gitu. Nah, tadi saya jatuh karena pertama kali langsung pakai yang ini. Harusnya saya pakai yang Ini berarti yang udah expert ya biasanya. ya, Iya. Karena memang agak sedikit lebih butuh keterampilan sih kalau ini karena berusaha menyeimbangkan gitu ya. keseimbangannya butuh Iya. lebih. Cuman saya penasaran. Top speed dari kayak ginian itu sampai berapa? Karena saya penasaran, biasanya kan saya ngelihatnya pelan doang. Iya, iya. Tapi kalau ini kan performance nih basically ya. Betul betul. Untuk yang atlet itu malah bisa sampai 45 km per jam. Jadi latihan sama sepeda motor ini dia bisa sama. Oh bukan pegangan sama sepeda motor gitu ya. Kalau mau lebih cepat naik Mayasari itu. Pegangan Mayasari itu jauh lebih cepat bro. Waduh. Jadi tergantung mana yang dipegang deh. Ya. Oke. Jadi balik lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman yang senengnya slalom tadi, belinya yang 4 roda tapi rodanya banana gitu konfigurasinya. Kalau yang seneng ngebut pakai ini gitu, yang 3 roda tapi diameternya lebih besar. Oh, I see. Ada lagi yang agresif. Jadi agresif itu yang teman-teman kalau buat freestyle, kayak buat mungkin kalau di skatepark tuh kan ada yang tempat mainnya sama Rem gitu kan. rem gitu buat nge-green gitu kalau Iya. main skate. Nah itu pakai yang tipe agresif. Dia lebih kecil lagi diameternya. Karena dia memang bukan untuk speed kan, dia buat kelincahan kayak gitu. Oke. Jadi macam-macam sih kalau dari jenisnya ya. Ternyata banyak ya, ada 3 ya. Dan itu pun bisa. Nah, biasanya kayak gini. Sepeda itu kan ada juga performance-nya sama yang santai kan, kayak sepeda gunung, sepeda lipat, sepeda Iya. racing. Itu kan ada biasanya customisasi ke orangnya. Ya. Nah, kalau inline skate itu ada nggak? Ada juga. Ada Ini ya juga. kalau yang speed itu malah sepatunya lebih kecil. Lebih kecil ya? Lebih kecil, ininya lebih panjang, bisa 5 gitu. Oh, Bahkan bisa nggak sampai 4 aja, 5. bisa sampai 5. Nah itu semakin cepet ya. Itu kalau bannya lepas di mana? Dibenerin ya? Dibawa ke bengkel atau apa Enggak lah, gitu? bisa diperbaiki sendiri, ini kan gampang ini. Kita Ya, ini copot sendiri kunci-kuncinya- pakai kunci pas biasa gitu. Oh, Jadi tinggal dibuka aja. Kalau kita mau bersihin tuh biasanya kita buka pakai kunci L. iya.
Terus Cuci. ya lepas bearingnya dibersihkan. Oh iya, maintenance-nya tuh biasanya ini nggak sih? Apaan sih? Iya. Mahal Bisa nggak ya? berapaan nggak tuh? Maintenance-nya paling kita kasih kayak ya dicucinya pakai cairan khusus ya, Iya. kayak WD-40 gitulah. Oh, pakai 40 ya. WD-40 buat yang bearing-bearingnya. Supaya Terus bersih aja gitu. kalau yang kayak ininya dalamannya ini bisa nih dicuci pakai air gitu ya, itu bisa. Nah, paling balik lagi sih, ini kan tadi sesuai kebutuhan teman-teman. Ya. Tapi kalau misalnya dari kita nih, kan nggak ada experience sama sekali. Berarti mayoritas akan ambilnya yang banana atau yang gimana tuh? Yang flat 4 Yang roda. Flat 4 roda. Roda yang rodanya lebih, ini kan diameter 110, ini ada angkanya ya, 110 Ya. mm. Itu yang 80. Yang Ya, 80 80. kurang lebih ya, 80 mm. Nah, kalau untuk for beginner nih, biasanya butuh langsung beli atau ada tempat sewanya atau gimana tuh, Pak? Ada Ada tempat tempat sewa. sewa. Biasanya di tempat main-main begitu ada klub-klub atau komunitas yang menyewakan. Oh, ada komunitasnya Ada, juga. iya. Nah, biasanya kalau kayak gitu, bapak-bapak pasti join komunitas kan? Iya, Ya. betul sekali. Nah, kalau Bapak Vivo deh. pertama. Iya. Bapak ada join komunitas? Atau Betul. mungkin pendiri malah? Saya pendiri dan ketuanya. Oh, kaos ini, Pak. Namanya T-Rex. 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 Oh, saya bak benderanya juga. Oh, ada benderanya ya? Oh. Konsepnya apa tuh, Pak? Ini T-Rex. Gambarnya T-Rex. T-Rex itu kayak apa? Coba. Ya kayak T-Rex. Nah, T-Rex. setuju kan? T-Rex itu begini jalannya, betul Iya, nggak? Tangannya benar. begini, setuju kan? Setuju. Ya, biasanya para pemula itu kalau belajar itu jalannya begini. Nunduk kan? Oh, nunduk Nah, ya? begini nunduk begini jalannya. Makanya kita sebut kita generasi T-Rex. Iya. Oke. Ada berapa orang tuh, Pak, di komunitas? Ada lumayan banyak, 50 Banyak 50 banget. orang. Mayoritas umurnya berapaan tuh? Nah, T-Rex ini agak lucu. Makanya kita sebut ini adalah inline skate family. Inline Kenapa? skate family. Karena ini diawali dari berkumpulnya orang tua yang anaknya sekolah sepatu Oke. roda. Oh, jadi Nah, mulai dari sambil mereka nunggu anaknya, kita belajar sendiri. Nah, akhirnya bisa kita main sendiri. Anaknya belajar, kita main sendiri. Oh, mulai Jadi, dari anak ya? Ya makanya kita sebut family gitu kan. Iya, iya. Ada yang sudah couple gitu. Oh, kalau couple lucu loh. Kayak percintaan gitu, Bro. Jadi pegangan tangan gitu, rolling bareng gitu. Oh, romantis banget kamu kalau lihat dari belakang gitu. Keren bener itu. Iya. Jadi ya dari hobi bisa jadi cinta gitu kan. Awalnya mungkin ngajarin gitu, lama-lama sentuhan itu bisa membuat listrik-listrik yang gimana gitu kan. Sehingga akhirnya cinta lokasi, cinta hobi dan akhirnya terjalin hubungan itu. Itu terjadi soalnya memang begitu. Oh, berarti Bapak ketemu istrinya Bapak kayak gitu? Oh, di enggak, inline enggak. skate? Oh, saya kira. Sudah menikah dulu baru ketemu inline skate-nya. Istrinya Bapak main nggak? Tadinya main, Tapi terus pensiun, karena apa tuh? capek. Nah, kalau Bapak Denny, ya ada ikut gak komunitas atau mungkin lebih ke solo karir, lebih nge-enjoy gitu? Iya, lebih ke solo karir sih, tapi beberapa kali coba datang di di hari-hari di mana komunitas tuh kumpul dan main ya. Di GBK contohnya. Jadi ada kalau di Instagramnya ada Jakarta Inline Skate, Oh, ada ini ada ya? Jakarta Inline Skate, ada Rebo Rolling. Rebo Rolling. Rebo Rolling tuh karena hari Rabu Rebu malam, Rolling. pulang kantor. Rebo Rolling. gitu. Nah itu kumpul tuh semua komunitas baik inline skate ataupun quad skate tadi Oh, kumpul di GBK, terus biasanya dari GBK rolling bareng sampai HI misalnya gitu. Oh, berarti meskipun berbeda ya inline skate Iya. sama quad skate, itu tetap komunitas tetap satu Iya. ya? Satu, Iya. Karena kan saya sering dengar juga, contohnya nih pemain skateboard tuh sangat bisa dibilang banyak yang Lebih benci. pride-nya. Ya mereka punya pride sendiri dan akhirnya nggak suka nih kayak inline skate atau quad skate atau mungkin semua skate yang lain. Nah pernah nggak ada cekcok mungkin dari antara komunitas gitu? Apalagi Bapak yang udah di komunitas sendiri ya. Iya, iya. Kalau Pak Dedi kan suka join-join ya gitu ya sama mereka. Di komunitas ini agak berbeda dengan yang lain ya. Kita memang fanatik antar kelompok gitu ya. Kita ada perlombaannya sendiri gitu. Oh, jadi oke. jadi ada kompetisi juga. Tapi kalau kita sudah jadi satu, itu ya kita main bareng. Nggak ada yang kita malah mengundang. Semua yang pakai skate boleh join. Semua yang pakai speed tapi ya. Skate. Oh skate, sorry. Saya kira ya, speed. skate. Jadi ya. ada skateboard, waveboard gitu. Kalau mau kita punya ajang ya, ayo main bareng nggak apa-apa. Kita nggak pernah berebut tempat gitu juga nggak. Oke. Nah, mumpung kita lagi bahas komunitas nih. Di Ins itu
orang teens ya, at Inners terutama nih, pasti suka banget bikin komunitas. Ada basket, ada futsal, ada badminton. Sekarang juga ada mulai golf nih. Touring juga ada Touring juga ada, hiking juga ada. Nah, kapan inline skate di at Ins dimulai? Sebenarnya sudah. Oh iya? Sudah 2 bulan lalu. 2 bulan Ya, lalu. pesertanya ya kami berdua. Karena kami belum memproklamirkan ini, tapi ya soon or later kita akan Boleh karena sih ya, boleh. banyak yang sudah minat. Kemudian mereka juga ngajak, ayo main ice skating dulu karena Ice skating. ya ice skating kan hampir sama, cuman beda roda sama pisau gitu ya. Terus mereka nggak perlu punya, tapi ya bisa nyewa di sana. I see. Jadi mereka ngajak itu. Oke, awalnya enggak apa-apa. Menarik sih, Shell. Siapa tahu mau join sama Pak Viva sama Pak Denny? Ya boleh aja kalau ke depannya memang ada komunitasnya. Masalahnya begini, ketika orang tahu tentang inline skate atau sepatu roda, mereka merasa bahwa ini susah sekali. Benar. Sebenarnya enggak. Dari pengalaman, yang baru beli dan baru pakai, itu dalam 2 jam sudah bisa. Oh iya. Iya, selama gini, dia harus mengikuti pakem-pakem yang ada. Cara berdiri, cara meluncur, terus cara menjaga keseimbangan. Itu harus dilakukan dengan baik. Kalau itu dalam 2 jam bisa. Apalagi kita punya mindset itu kan takut jatuh lah, terutama jatuh dan malu. Nah, 2 hal itu yang menghambat orang susah main ini. Karena begitu jatuh sekali, aduh sakit ya, aduh jangan. Ya begitu, akhirnya dia mundur. Atau malu, kalau aku mojok sana aja, nggak dilihat orang. Gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi akhirnya mereka nggak berlatih terlalu intens gitu. Padahal kalau kita lihat ya dari pengamatan saya, anak kecil itu yang baru umur 5 tahun itu sudah langsung bisa jatuh, bangun lagi jatuh karena mereka nggak takut jatuh. Ya ini permainan happy for fun. Nah orang-orang yang umurnya sudah lebih dewasa dari itu, mereka 1 takut jatuh, 2 nanti kalau saya jatuh terus nanti ada luka atau cacat gimana, itu ketakutan itu yang membuat mereka nggak bisa bermain dengan baik. Gitu kan, Bro? Betul. Paling pengen tahu aja nih tips atau teknik nih kayak cara ngerem atau cara berdirinya, itu ada tips nggak sih buat pemula gitu kan? Ada sih, ada. Gimana tuh Pak? Jadi pertama gini, tadi kan yang Pak Vivo sampaikan benar ya, kalau orang dewasa kan makin kepikiran resiko-resiko tadi. Nah pertama untuk mencegah itu semua, kita harus pakai protektor dulu. Di sini saya udah bawa beberapa contohnya ya. Jadi Kayak gimana tuh? protektornya itu pertama dari yang paling bawah itu untuk lutut ya. Oke. Lutut nih kayak gini. Terus untuk sikut. Siku. Siku, Kecilnya ya, ini. siku. Iya. Kita. Mungkin deketin lagi. Oh, deketin lagi ya, Biar Ini kelihatan untuk lutut juga. nih ya. Ya. Ini untuk lutut ya, Lutut. bentuknya lebih besar, gitu Besar. ya. Untuk sikut mirip, cuman lebih kecil. Lebih kecil ya? Oh iya iya. Kecil ininya kan, Iya, iya. sikunya kecil. Terus ini untuk telapak tangan sini nih. Nah, Oh, kirain buat motor juga jempol. bisa. karena beda orang ya, tuh biasanya kalau jatuh refleksnya kan nahan. Oh iya benar. Dia dibikin melengkung supaya dia Landing. landingnya ya. tuh bisa sliding gitu. Ya, sering luka di sini biasanya. Iya. Supaya tulangnya nggak patah. Karena kalau begini, teman saya tuh ada yang tangannya patah. Dislokasi. Karena Dislokasi. iya ininya istilahnya bebannya terpusat di sini kan. Kalau ini kan dia terdistribusi Oh. Ya. karena melingkar tadi ya, sliding tadi. Sama ya pasti kepala nih, helm. Jadi ini helm gitu. Biar nggak kejatuhan apa dari atas gitu kan. Jatuhan durian gitu kan dari pohon mungkin gitu ya. Iya, kalau kita lewat kebun durian. Iya. Ya untuk kalau ini sih worst case-nya kepala kena gitu ya kalau pas jatuh gitu. Jadi ya amannya pakai ini. Oh. Jadi mereka waktu pertama kali latihan itu diajarin jatuh dulu, teknik jatuh. Jadi jatuh ke depan tuh harus begini. Iya. Tapi harus jangan jatuh ke depan nahan. ya, nggak bisa ke Iya, Nggak boleh. nggak boleh. Kita selalu menghindari jatuh ke belakang. Jadi ada tekniknya, berdirinya harus seperti apa gitu. Nah, supaya jatuhnya tadi lebih apa ya, kita ngerasa lebih safety, makanya harus pakai ini dulu. Langkah awalnya pakai ini. Tadi Pak Vio bilang belajar jatuh, baru belajar berdiri gitu. Berarti kalau untuk mulai nih kan berarti harus beli ini beli itu. Ya. Biasanya sekitar berapaan tuh Pak yang harus disiapin dulu tuh? Kan ada untuk lutut, siku, helm gitu. Itu tergantung mereknya ya. Iya. Nah,
Tapi kalau yang Normalnya. normalnya ya, ini boleh sebut brand gak sih? Gimana Pak Produser? Oh, boleh. Oke. Oke. Jadi kalau yang secara istilahnya value for money lah ya, secara harga Oke. ya apa ya, cukup lah, harganya nggak terlalu mahal, terus kualitasnya lumayan, itu bisa beli di Decathlon. Oh iya, Decathlon ya. Nah, Decathlon dia punya brand Oxelo namanya, serinya MF. 500. Itu yang buat pemula tuh tadi 4 roda, terus yang flat jadi bisa Lurus apa gitu ya. lurus gitu ya rodanya. MF 500 ya. 400 itu harganya sekitar 1 sampai 1,5 juta. 1 sampai 1,5. Iya. I see. Berarti modal yang gede itu di Invest langsung awal. Iya. ini ya awalnya. Ya. Ya, Iya, betul. ininya paling ya satu set ya pengamannya 250-an lah. ya 250-an sampai 300. Satu set ya. Ya, satu set. Jadi 1,8. Sama helmnya itu. Itu helm sepeda Helmnya juga agak bisa mahal nggak itu, sih? Bro. Helmnya berapa? Helmnya 200-an ya? Mungkin in total 2 juta lah ya. Ya, In 2 total 2 jutaan. juta. I see. Itu helmnya bisa dipakai ini lagi kan, sepeda. Oh, bisa Naik semuanya. motor juga harus. Naik motor juga bisa ya? Kayak dipakai ibadah bisa nggak? Bisa. Bisa, bisa. Maaf. Kurang lebih budget segituan lah. 2 1 sampai jutaan ya. 2 lah ya. Lebih murah sih daripada sepeda kan. Iya. Wah, kan beda. Dan memang kalau kita sudah hobi begini ya, nanti setelah kita punya yang itu, bertambah lagi keinginannya. Contoh nih, waktu kita kayak punya HP gitu ya, Iya. HP-nya kok RAM-nya cuma 3, kebutuhannya naik nih karena saya mesti buka aplikasi ABCDE gitu. Iya. RAM-nya harus 4, naik 6, 8, 12, ini sesuai kebutuhan memang. Dan makin tinggi ya harganya juga makin mahal. Tapi memang ada harga ada barang gitu ya. Jadi kalau kalian pakai sepatu KW yang harganya 100 sama yang aslinya 2 juta itu rasanya pasti beda. Nah, tinggal kita mau memanjakan diri kita atau enggak sebenarnya. Kalau beli terus coba-coba dulu, kebanyakan dia akan rugi. Kenapa? Karena dia akan beli lagi yang lebih bagus kalau sudah suka. Iya. Jadi mendingan beli sekalian yang pertama yang bagus sekalian. Oh, langsung malah yang harus yang at Iya. least paling bagus ya. Invest di awal. Yang penting komitmen gitu kan. Kalau kita nggak komitmen ya, jadi akhirnya susah mau beli yang mahal terus habis itu nggak kepake. Oh iya. Nah, mumpung lagi bahas komitmen, pernah nggak sih bapak-bapak kepikiran untuk pensiun dari inline skate? Atau mungkin kebayang nih, wah bentar lagi kayaknya udah mau pensiun gitu. Gimana Pak? Enggak sih, karena ini adalah bagian dari healing gitu ya. Ya, jadi ketika kita stres di kantor gitu kan, si banyak mesti ngoding itu ruwet kepala gitu kan. Aduh, kita langsung hilang, kita menikmati meluncur itu enak sekali tuh. Bener itu, meluncur tuh enak sekali bener. Serot, rolling itu keren itu, bener itu. Iya. Kalian harus mencoba itu. Ya nanti Oke, Ya, siap, nanti harus kita mencoba coba. itu. Betapa asiknya rolling terus habis itu pakai ini kan headset gitu dunia sudah kayak milik kita sendiri, udah nyanyi sendiri gitu. terus diliatin orang gitu. Keren. Gitu ya, Bro? Betul. Kalau Pak Deddy gimana? Ya, jadi kalau saya ya nggak kepikiran sih. Kayaknya selama masih bisa main ya akan main terus. Gitu. Bedanya mungkin ya tadi ya mainnya di tempat yang lebih proper, terus mungkin nanti kalau ada dana lebih upgrade ke yang lebih bagus lagi. Karena sensasinya lebih berbeda sih, kenyamanannya. Jadi mereka tuh bener-bener kayak satu brand inline skate ya, yang mungkin teman-teman taunya rollerblade. Jadi rollerblade itu bukan, itu nama brand. Itu nama brand malah. Rollerblade itu nama brand. Dan dia udah dari tahun berapa tuh Pak? Waduh, puluhan tahun. udah ya? puluhan tahun tuh. 20-an tahun. Dan mereka tuh udah riset banget gitu ya, gimana caranya supaya orang tuh main inline skate nyaman, safety. Oh berarti bisa dibilang market leadernya dong. Iya, market leadernya bisa dibilang gitu. Dan itu beda harga, memang dia agak pricey gitu ya, tapi memang beda kenyamanannya apa gitu. Kualitasnya, safety-nya. Betul. Lebih enak. Bisa sampai berapa emang kalau rollerblade gitu? Biar kita kebayang juga nih kan. Tadi Buat yang teman-teman yang mau langsung Yang langsung- beli, wah. Ada yang 4 juta, 3 jutaan, 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta juga ada. Iya, jadi memang kayak ininya beda. Steelnya ini kan, rangkanya ini beda. Terus bearingnya ini juga beda. Bearingnya itu, jadi kalau misalnya kalian pakai yang sepatu roda biasa, itu kalian harus genjot 3 kali. Ini cuma genjot sekali dia sudah di depan. Nggak usah digenjot lagi. Itu karena bearingnya bagus, terus rodanya juga beda, kayak hidrogen gitu kan empuk. Jadi ban sendiri itu ada beda-beda.
Jadi ada ban racing, ban itu semua beda. Karena kalau untuk speed dia butuh yang keras. Oke. Oh karena harus bisa maintain force yang ada ya. Gitu. Iya. Nah, tadi kan Pak Denny juga sempat ngomong ya tempat yang proper. Mungkin aku pengen tahu nih rekomendasi dari Pak Denny tempat main untuk inline skate di mana aja sih? Itu Ya. baru nanti ke Pak Vivo. Kalau Jakarta ya, Jakarta itu Taman Menteng cukup recommended. Oke. Karena gini, yang paling penting itu adalah landasannya ya, kayak aspalnya gitu. Kalau di Taman Menteng itu kita mainnya di lapangan basket gitu loh, jadi licin. Oh. Gitu, enak tuh buat manuvernya. Justru kalau aspal-aspal yang di jalanan itu, apalagi kalau nggak mulus ya itu nggak enak sih. Oh malah Licin yang- itu kayak lapangan basket tuh kan. Iya malah lapak. Tapi Ya, yang kayak outdoor karet, itu kan. Kayak karet gitu loh. Iya, Iya, itu iya. enak. Terus gedung parkir tuh, kan licin tuh. Iya, itu itu enak. juga enak. Oh yang tapi yang udah dilapisin tapi ya. Iya. Yang kayak di mana tuh kemarin saya lupa deh. Ini Sarina. Sarina kan udah Ya, dilapisin juga tuh. Ya. Ion gitu juga Ion, sama. Itu enak Iya. tuh kalau gedung parkir. Yang berisik kalau kita bawa mobil. Nah, itu, Ya, itu itu. buat main tuh enak banget. Mulus soalnya mulus. Mulus. Oke. Ya, ya. Emang kalau di aspal nggak enak gitu ya atau Nggak gimana? enak itu sih. Jadi Kerasa banget. aspal itu kalau memang aspalnya banyak lubang kecil-kecilnya gitu kerasa grrrr. Jadi kayak kena vibrasi. Oke. Iya, vibrasi ya. Jadi ya vibrasi. Jadi ya memang begitu sih. Nah, kalau Pak Vivo sendiri rekomendasi tempat main inline skate di mana aja sih biasanya? Oke. Gini, sebelumnya itu kita mesti tahu inline skate itu ada yang suka namanya urban. Urban itu artinya dia jalan di kota, di jalan-jalan, ya itu namanya urban. Kemudian juga ada yang apa suka ngulik. Suka ngulik itu freestyle namanya. Oh, Jadi yang lompat jung, terus miring-miring begini, terus naik di naik di apa kayak trotoar gitu yang di pinggir-pinggiran. Nah, itu freestyle. Jadi masing-masing itu beda tempat. Ya kan? Kalau yang urban itu biasa saya main di velodrome di mana tuh? di Rawamangun. Oh, oke, Iya. Rawamangun. Terus yang favorit itu di Taman Mini. Taman mini sini. Taman Mini Oh taman Indonesia mini di Indah. sana ya. Iya. Ya, Taman Mini Indonesia Indah Itu itu Taman Anggrek. itu jalannya ada yang naik, ada yang turun gitu. Itu asik sendiri itu. Terus juga main kadang di CFD di Car Sudirman. Free Day. Iya, Car Free Day di Sudirman. Berarti mobil gratis ya di situ. Iya. Car free day. Iya. sehari. Jadi Waduh. itu di Sudirman. Juga ada di GBK, terus ada di Mana? yang kemarin kita main apa? Sibis Park Oh, juga udah pernah ada. main bareng ya? Sudah. Sibis Park juga. Terus di BSD juga ada apa nih? Cubic. Cubic. Jadi Iya. banyak sekali tempat sih untuk teman main. Di PIK juga ada Green Belt. Itu di bawah jembatan itu yang pinggir sungai Seng. Itu keren. Oh, di Jadi situ ya. banyak sekali tempat dan karena komunitasnya juga banyak. Banyak sekali penggemar ini. Jadi kita sering kali mengadakan rolling akbar. Ngumpulin Udah kayak tablik akbar ya. ngumpulin semua komunitas dari Jabodetabek itu kumpul itu di Jakarta. Jabodetabek ya. Iya, jadi kita bikin acara itu. Nah, jadi kalau mau yang freestyle gitu ada tempat namanya Epic. Epic itu di apa? Baywalk. Iya, di Baywalk. di Pluit. Di mall itu di Baywalk. Terus kalau itu main di Kuningan situ juga bisa main di mall di atas. Gitu. Main sendiri selama nggak ada jasa. Jadi gak ada problem. Terus kadang di parkiran. Terus, Nah kalau di parkiran gak diusir pak? ya tergantung juga sih kalau ketahuan satpamnya juga sih. Oke. Iya. Kalau mau ya sebelum ada mobil masuk gitu ya main dulu gitu. Oh, biasanya berarti sebelum buka atau pas udah tutup dong? Iya, gitu sih. Nah, berarti kalau dari Pak Vivo seberapa rutin sih Pak Vivo dan teman-teman komunitasnya Pak Vivo pergi, ada jadwal kah kayak sebulan sekali atau seminggu sekali atau gimana tuh? Kalau komunitas itu yang biasanya itu hari Rabu malam pulang Rabu yang kantor. tadi. Sama hari Sabtu pagi atau Minggu pagi. Rabu malam. Iya, Rabu Kenapa malam. Rabu pak? Karena dari Rabu ke Sabtu dekat. Kalau Senin ke Sabtu jauh gitu kan. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu udah lagi. Nanti Sabtu, Senin, Rabu lagi dekat lagi gitu. Ya sesimpel itulah. Iya. Nggak tahu kalau Pak Denny mungkin dia tiap hari latihan juga mungkin. Di kamar gitu. Gimana tuh Pak? Kalau dulu sih kayak seminggu sekali
weekend gitu paling enggak ya main di Cubic tadi kalau nggak di Taman Menteng. Tapi sekarang lagi jarang sih. Oh, lagi jarang. Karena hujan, Kenapa tuh? karena hujan, Terus hujan, juga, hujan. Kami lebih sayang ininya daripada kaki. iya iya. Oh, karena udah mahal bayar dari awal. Karena bearing ini kalau kena air dia berkarat. Kalau sudah berkarat sayang ya. dia berhenti, dia nggak bisa muter begini. Bearing ini yang ini asin ini, asin. Harus yang dijaga yang bagian itunya Iya. Pak, bearingnya. Jadi buat kami lebih baik lepas sepatu kita cangklong aja daripada Iya, iya, kehujanan. Nah, saya agak penasaran tiba-tiba nih, karena dari tadi ngelihat kalau bapak kan sering main, sedangkan bapak Denny kurang jarang main ya saya lihat. Berarti dia ini Pak, pengen di-invite ke komunitas bapak. Iya. Oh, Betul. Waduh. Ada ini. ya, jauh masalahnya dia jauh mainnya di Bogor, di Tangerang. Lah kita mainnya di Rawamangun. Rawamangun, iya. Itu yang Kalau menjadi dekat saya pasti kendala. datang. Oh, atau mungkin sebenarnya ada inisiasinya nih di awal. Ternyata harus gimana gitu. Nah, Kita mulai mendekat di basementnya gratis. Nah di situ kita bisa main di basement. Di bawah ini dong. Iya, Iya. betul kita main Cuma di situ. mobil-mobilnya harus di ini dulu. Dipinggirin dulu. Ya antara pagi banget datang atau pulangnya Ya malam pulang banget. kantor gini malam gini kan nggak ada orang, Nggak semua sudah pergi. Nah kita main sendiri di situ. Sudah sering kok kita main begitu berdua. Iya. Hanya belum banyak yang minat aja sebenarnya gitu. Ya kalau dari aku sih karena belum ada pernah brandingnya sih belum pernah diajak. Mungkin kalau Pak Vivo sama Pak Denny nanti ke depannya kalau memang mau ajak anak-anak at Inners pastinya sih harusnya banyak yang minat sih. Ya mungkin kita memfasilitasi kapan kita mau main, kita info. Iya. Ya, kalau mau ikut bisa bareng-bareng gitu ya. Nah kalau mau tuh Pak sepatunya gimana masalah sepatu kan Nah, itu- ukuran beda-beda tuh. Nah kalau sebenarnya gini, kalau inline skate saya nggak tahu ya kalau yang buat sewa. Tapi yang kuat skate itu kita bisa di Gading Serpong tadi yang saya bilang. Jadi modelnya kayak kayak apa ya? Indoor bukan diskotik ya, indoor. Moja gitu vibe-nya. Mirip gitu, mirip Oh, Moja mirip gitu. Oh oke. Cuma kalau Moja kan apa ya? Dia kayak buat Anak muda. bukan buat foto-foto aja gitu. Anak muda. Pokoknya kan buat main, ada musiknya. Iya. Terus di tempat itu yang di Gading Serpong ini, dia nggak cuman ada untuk main skate-nya tadi, tapi juga ada untuk main biliar. Jadi kalau teman-teman yang Gagal bisa. Udahlah saya mau main biliar aja bisa juga gitu. Udah kayak aduh nyerah. Nyerah gitu bisa. Dan itu ada penyewaan sepatunya juga, tapi yang kuat skate aja ya. Dan ada berbagai macam ukuran. Jadi teman-teman mau coba juga bisa. Menarik tuh. Berapa itu tiket masuknya Bu? 125? Kayak 100-an gitu deh. 100-an sampai 200-an lah include sewanya. 100 sampai 200-an. Iya. Kayak skating juga ya segituan ya? Sejam setengah gitu ya mainnya? Iya, dia nggak ada batasan waktu Oh sih. nggak ada jamnya, lebih enak lagi ini ya? Lebih enak. Cuman sebenarnya kalau emang pengen yang bagusnya investasi dulu di awal. Jadi tinggal datang ke sana gratis kemana-mana kan. Kalau ini nyewa bayar mulu. Iya. Nanti kalau udah jadi mungkin boleh lah awalannya kita nyewa dulu di awal. Coba kalau Coba. tertarik boleh nih. Iya, udah mulai serius. Siapa tahu Pak Vivo mau buka lagi komunitas baru di Yakin. Wih, betul tuh. Ketua dan wakil ketua atau enggak kedua pendiri. Iya. Ketuanya 2. Iya. Aduh. Sudah berminat ya untuk mencoba? Ya kalau dibantu sponsor aku sih Oke. open aja. Siap, kita siap menyupport gitu ya. Oke. Sip. Mungkin dari misalnya ada pertanyaan lain nggak? Dari aku rasanya belum sih. Oke. Iya, kalau palingan saya terakhir gini. Kedepannya nih Pak, kalau ceritanya udah ada komunitas di sini dan Bapak di sini udah bisa dibilang udah banyak banget anggotanya, 50 orang. Kepikiran nggak pengen coba di luar kota gitu, main inline skate dengan komunitasnya? Ya pasti suka lah. Saya dulu main inline skate ini malah di tengah sawah di Probolinggo gitu. Bentar, gimana caranya Pak? Kan bukan jalan yang rata ya? Ya itu memang rata sih jalannya, tapi dia membelah sawah gitu. Jadi di tengah sawah gitu. Jadi saya main sendiri dari ujung sana jalan ke sini 2 kilo lah jaraknya. Di mana tuh Pak? Sawah mana? Di Probolinggo. Di sawah mana sawah orang artinya dong? Iya maksudnya di daerah mana? Di Probolinggo Jawa Timur. Jawa Iya. Timur. Jadi saya ya ini bisa dibawa kemana aja kok kalau kita mau. Kalau sekarang saya mau main di Surabaya, nanti ketemu orang komunitas Surabaya, kapan main janjian. Oke. Mungkin buat terakhir nih ya, ada pesan nggak buat at Inners yang apa namanya
mungkin lagi mencari hobi baru atau mungkin tertarik inline skate. Mungkin ada pesan buat mereka yang nonton di rumah gimana? Dari Gimana, Bro? Pak Denny dulu. Kalau dari saya sih dulu ya latar belakang mau coba inline skate lagi karena pengen sesuatu yang beda aja sih. Kayak kardio, olahraga kardio yang populer kan orang lari ya, lari, sepeda. Nah saya mikir yang beda apa ya gitu, kayaknya bosen gitu, lari lagi, sepeda lagi. Akhirnya ya kepikiran untuk inline skate gitu. Dan ngerasanya sih kayak karena kan inline skate ini kita di atas kaki sendiri ya. Kalau lari itu capek banget. Kalau sepeda kayaknya kurang bebas aja gitu. Nah, inline skate ini kita kayak bebas bergerak kayak orang lari, tapi lebih nggak capek gitu, lebih meluncur. Itu enaknya di situ. Nah, mungkin teman-teman kalau penasaran coba dulu. Mungkin kalau belum mau beli, belum minat beli, bisa sewa dulu tadi. Tapi ya haruslah menurut saya cobain ya. Gitu. Kurang lebih mirip-mirip kok kayak belajar apa tuh ice skating ya. Mungkin teman-teman ada pernah main ice skating, kurang lebih mirip sama itu. Oh, I see. Itu sih cobain dulu aja. Cuman kalau misalnya nih dari aku sendiri sih aku pernah ice skating. Cuman 2 kali ice skating itu belum bisa. Lebih susah ice skating atau ini? Lebih susah ice skating. Oh, lebih susah ice skating. Berarti kalau misalnya turun coba ke inline skate masih ada kemungkinan Masih ada untuk lebih bisa. Sangat. Ya. Oh, oke, I see. Betul. Soalnya kalau jatuh nggak dingin ya, nggak panas. Nggak basah. Karena di ice skating sendiri satu ya, kalau itunya basah, becek itu sudah nggak bisa, licin banget, sekali iya. gitu. Terus yang kedua medianya itu adalah sama-sama keras, tapi yang satu ini tajam kan pakai pisau. Seram. Pisau, Oh iya, jadi itu dia benar. agak susah. Kalau ini kan nggak, ini roda. Jadi feel-nya itu kita kerasa nggak tajam sekali gitu. Jadi dia akan masuk ke dalam pori-porinya jalan itu dengan gampang gitu ya. Oh, I see. Gitu sih. Jadi ya kalau saya harap sih kalau teman-teman pengen mencoba hal yang baru, ini tuh menarik, benar-benar menarik. Menarik ya. Ya, dan kalau kita bicara ini berat ya memang berat, tapi ketika kita sudah meluncur itu nggak kerasa beratnya. Oke. Sip. Dan kita kalau butuh healing dan tantangan, ini terutama anak-anak muda nih, kan masa saya yang sudah berumur 38 tahun begini berani kok Saya yang melihatnya itu Bapak enggak. masih 22. Iya, plus lah kita. Masih seumuran kok kita, Pak. Iya. Jadi artinya ya bukan berarti kalau kita sudah berumur itu kita nggak bisa, ya buktikanlah. Teman-teman yang masih muda selama ada kemauan dan keinginan itu. Karena saya dulu itu mencoba ini hanya untuk membuktikan bahwa saya bisa. Sebenarnya itu sih pembuktian diri sebenarnya. Kenapa saya tunjukkan. Makanya kumis saya tetap saya buat putih gitu supaya mendorong Validasi anak-anak. kalau Iya, orang supaya anak-anak itu Bapak ini aja umur segini masih main begini kok saya enggak. Cuman begitu aja. Jadi untuk membuktikan bahwa saya ini mampu di usia segini. Memang orang bilang awas loh nanti kalau jatuh patah, awas nggak usah main yang macam-macam. Karena mereka nggak tahu caranya. Jadi ketika kita sudah tahu caranya, jatuh itu malah nomor sekian itu. Fokus ke fundamental dan teknik ya Iya, berarti. jadi kita lebih back enjoy, mengayun gitu sendiri, wah keren itu udah. Apalagi nanti kalau sudah mainnya di turunan Semanggi itu. Nah, kita biasanya main turunan Semanggi. Turun terus gitu. Wah, itu keren. Habis itu ada polisi nilang gitu. Iya, Kalau iya. CFD kan mainnya di situ, dia turun lurus. Oh, gitu. oke. Jadi ya ini tantangan baru sih buat anak-anak untuk mencoba. Jadi kalau saya bisa, mestinya kalian juga bisa gitu. Iya, nanti kita coba ya Pak. Iya. Kalau ada waktu ya. Siap. Oke, mungkin kita closing kali ya, Vi. Boleh silahkan dibantu. Iya, palingan kalau yang saya lihat ya, ada rasa malu yang harus dilawan. Iya. Akhirnya biar bisa, oh saya berani nih depan umum untuk melewati di mana aja. Nanti kalau emang ada waktunya, kita sudah bisa bikin komunitas di @ins. Nanti kita ngobrol lagi Pak, part 2 kalau udah selesai. Waduh. Sip. Apa yang terjadi setelah sudah ada komunitas? Iya. Gitu. Asik tuh. Oke, terima kasih Bapak Vivo dan Bapak Denny atas waktunya hari ini. Kita banyak banget ngobrol tentang kehidupan @iners yang biasanya orang nggak akan tahu nih di luar. Ternyata bahwa orang-orang @ins tuh seperti ini. Iya. Salah satunya ya, masih banyak lagi sebenarnya. Cuman kita belum dapat aja kesempatan buat ngobrol Iya. sama mereka. Jadi orang IT itu asik-asik juga Iya. sebenarnya. Jadi mungkin itu hanya orang mengira paradigma aja gitu kan. Iya. Stigma jadi orang IT itu hanya di depan komputer diem aja. Enggak.
Iya, Orang itu asik-asik. nggak punya kehidupan, Betul. kerja kerjanya coding. Betul, ya kayak kami inilah. Asik-asik gitu kan. Kemana aja oke. Oke, sip. Ya, dan ini ya, bila ada Ed Ines lagi yang pengen ngasih ngobrol sama kita, ngobrol mungkin sama orang-orang yang ada di sini, atau mungkin ada ide lain tentang podcast yang bisa kita lakukan nanti, langsung komen aja di bawah. Ya, kan komen di bawah Shell kan? Iya boleh. Oke, sip. Oke. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Thank you. Sampai jumpa di acara Makasih. selanjutnya. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you.